Jadi kami ingin membuat minuman yang bernama Splashy. Splashy itu seperti minuman squash, yaitu menggunakan sari buah dan air soda. Kenapa kita buat ini? Karena Splashy itu atau minuman squash itu tuh menyegarkan, jadi bisa diminum kapan saja seperti saat beraktivitas, santai, maupun minuman kreasi. Spesifikasi dan keunggulan produk, yang pertama kita ada sari buah asli, jadi kita mengekstrak sari dari buah asli untuk dimasukkan ke minuman kita. Lalu yang kedua ada kemasan modern dan praktis. Kita menggunakan kemasan yang sudah food grade dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Lalu yang ketiga kita tidak menggunakan pengawet dan pemanis yang buatan yang berlebih, karena kita tidak mau ada rasa-rasa kimia dari minuman kita. Lalu yang keempat, harga terjangkau dan kompetitif. Oke, target marketing kita yang pertama ada anak muda, lalu keluarga muda, pelaku usaha minuman, dan yang terakhir tentunya penyuka minuman dan soda. Lalu varian rasa kita ada jeruk, stroberi, mangga, blueberry, dan leci. Potensi sumber daya kita ada dua. Yang pertama bahan baku. Bahan baku itu menggunakan ekstrak buah asli, jeruk, leci, stroberi, mangga, dan blueberry. Yang kedua mudah diperoleh di pasar lokal. Yang ketiga harga stabil dan pasokannya juga terjamin. Lalu yang selanjutnya ada bahan pendukung. Bahan pendukung kita ada air soda, gula, dan es batu. Peluang pasar spesies besar karena tren minuman segar terus naik, terutama di kalangan anak muda. Permintaannya tuh juga tinggi karena Indonesia termasuk daerah beriklim panas, didukung gaya hidup anak muda yang suka minuman yang bervariatif. Selanjutnya penjelasan tentang BIP. Jadi BIP dalam rupiah tercapai di 890.000, artinya minimal penjualan per bulan biar modal balik. Kalau target penjualan 100 cup per bulan dengan laba 4.500 per cup, maka total laba bulanan sebesar Rp450. Kesimpulannya, dengan target yang realistis, usaha Splashy punya peluang untuk menghasilkan keuntungan tiap bulan. Selanjutnya, potensi keberlanjutan usaha. Tren minuman segar tidak musiman sehingga permintaan stabil sepanjang tahun. Kemasan modern dan branding kuat dapat dikembangkan menjadi berbagai varian. Strategi pemasaran digital memungkinkan biaya promosi tetap efektif, dapat diperluas ke reseller. Saya akan menjelaskan alat dan bahannya. Jadi alat yang diperlukan adalah mixer, sendok takar, sealer atau tutup ulir, botol PET food grade ukuran 250 dan 500 ml. Dan bahan-bahannya yang kita perlukan adalah buah-buahan, ekstrak buah, soda, gula, dan es batu. Sekarang ke persiapannya. Di persiapannya kita mulai dengan mensterilkan alat-alat dan bahan-bahan untuk menjaga kebersihannya. Selanjutnya adalah produksi. Pada proses produksi, ekstrak buah dicampur dengan air soda dan gula sesuai takaran. Campurkan dan diaduk sesuai hingga rasa seimbang. Selanjutnya adalah pengemasan. Minuman yang sudah jadi akan dikemas ke dalam botol PET 250 dan 500 ml secara higienis, dan botol ditutup rapat, diberi label Splashy, lalu disimpan di lemari pendingin. Kemudian ada pemasaran. Yang pertama itu melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp untuk mempromosi video atau foto estetik dari produk kita. Lalu ada pre-order atau promo. Jadi hal itu bisa meningkatkan antusiasme pembeli. Kemudian ada kerjasama event seperti event-event di kampus, turnamen olahraga, dan festival komunitas. Kemudian ada influencer atau food reviewers. Kita bisa berkolaborasi dengan mereka untuk meningkatkan brand awareness. Lalu ada harga terjangkau. Harga ini bisa dijangkau oleh pelajar, mahasiswa, maupun pekerja-pekerja muda. Kemudian ada anggaran biaya. Yang pertama itu brand biaya ini untuk per produk ini cupnya 250 sampai 500 ml. Yang pertama itu ada alat. Yang pertama itu timbangan 200.000, dan alat-alat lainnya seperti sendok dan lain-lain itu juga 200.000. Lalu ada bahan-bahannya ekstrak buah Rp2.000, dan kemudian ada air soda dan gula itu 1.000, kemasan PET dan tutupnya itu 1.500. Lalu ada tenaga kerja produksi itu 1.000, dan total variable cost per cup itu 5.500. Lalu harga jual rata-rata itu 10.000 per cup. Kemudian ada strategi pemasaran. Yang satu itu konten promosi. Kita itu bisa membuat foto dan video promosi produk. Lalu kita bisa menghasilkan poster untuk dibagikan ke sosial media seperti TikTok dan Instagram.
Yang kedua itu promosi harga bundling. Kita itu menawarkan harga khusus untuk bundling, misalnya beli 3 cup splashy bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Kemudian ada event dan aktivitas, kita bisa mengadakan kegiatan di acara festival kampus untuk menarik perhatian konsumen, lalu memberikan promo seperti happy hour pada jam tertentu untuk meningkatkan penjualan. Yang keempat itu social proof, kita bisa minta review konsumen di media sosial sebagai bentuk untuk social proof untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang terakhir itu evaluasi dan pengembangan. Evaluasi hasil penjualan dan feedback dari konsumen itu untuk mengembangkan strategi splashy ke depannya.